Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Azmia. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video bagaimana mereview jurnal internasional yang benar. Saya membuat video review jurnal untuk memenuhi nilai mata kuliah review jurnal internasional. Mari kita lihat contoh review jurnal yang saya sudah buat. Di sini saya sudah membuat review dari jurnal internasional. Di sini ada beberapa poin, mari kita review satu persatu. Yang pertama itu judul. Judulnya ini adalah Student Acquiring Expert Through Student Centered Learning in Mathematics Creation. Nah, ini dapat jurnal dari sini. Lalu saya dapat jurnal ini dari Scandinavian Journal of Educational Research. Nah, jurnal ini kita copy lalu kita taruh di poin yang kedua, yaitu jurnalnya. Selanjutnya itu ada volume dan halaman. Volumenya itu 62, nomor 5, dan halamannya 20. Volumenya itu 62, nomor 5, dan halamannya ini sampai halaman 20. Nah, di sini juga ada tahunnya. Tahunnya itu 2018. Selanjutnya itu yaitu tahun. Nah, tahunnya itu 2018. Penulisnya itu ini. Les Aronen dan Eija Karna. Nah, ini adalah dua penulis dari jurnal tersebut. Selanjutnya reviewer, yaitu saya sendiri, Sela Azmia, dan tanggal mereviewnya itu pada 13 April 2020. Selanjutnya kita ke poin latar belakang. Nah, poin latar belakang itu saya sudah mentranslate review ini ke bahasa Indonesia. Itu ini. Latar belakangnya itu saya dapat dari abstraknya, yaitu penelitian ini merupakan bagian dari proyek LASPED dan data diperoleh dari laporan yang ditulis oleh 23 siswa setelah proyek LASPED berakhir. Model yang menggambarkan siswa proses penguasaan melakukan dan belajar matematika melalui proses memperoleh keahlian dibangun dengan menggunakan metode teori belasan. Nah, teori belasan ini yang dimaksud itu adalah teori grounded atau grounded theory. Nah, ini dia. Latar belakangnya dari situ, dari abstrak. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini didapat dari pendahuluan, bisa disebut pendahuluan. Yaitu tujuan artikel ini adalah untuk menggambarkan hasil proyek penelitian yang menyelidiki siswa sekolah menengah pertama, pengalaman dengan belajar dalam pelajaran matematika yang didasarkan pada bimbingan diri, penggunaan teknologi dan pengajaran minimalis atau MI. Metode pengajaran yang bertujuan untuk memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau SCL. Dalam hal ini, para siswa diminta untuk mempelajari fungsi linier. Nah, di jurnal ini materinya itu fungsi linier. Selanjutnya kita ke poin permasalahan. Permasalahan dalam jurnal tersebut itu terdapat pada bagian ini.
Pada awalnya banyak siswa tidak yakin tentang tujuan proyek, yaitu apa yang akan dipelajari. Karena guru tidak mengajar, ia hanya tersedia jika bantuan diperlukan. Para siswa memiliki perbedaan menjadi menetapkan tujuan untuk bekerja dan belajar secara mandiri. Selain itu, karena guru tidak memberikan umpan balik, siswa harus melakukan kembali keluar sendiri atau dengan teman sekelas mereka dan bagaimana mereka telah belajar. Nah, ini adalah permasalahannya, yaitu murid tidak tahu apa-apa yang akan dipelajari selanjutnya. Itu termasuk permasalahan dalam peneliti ini. Selanjutnya yaitu poin metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ada pada bagian metode. Penerapan metode ini dibentuk oleh IDD pendekatan teori grounded asli. Ia memperkenalkan pendekatan yang fleksibel untuk analisis data, dan lebih tepatnya pendekatan grounded teori yang tadi ada di latar belakang. Itu pendekatan grounded teori. Selanjutnya poin sampel penelitian. Sampel penelitiannya ini ada peserta siswa di kelas 9 sekolah menengah pertama Finlandia, yaitu 23 siswa dan umurnya rata-rata 15 tahun. Yang pengajaran matematikanya didasarkan pada pedoman bahasa Finlandia, kurikulum nasional. Nah, 23 siswa itu terdiri dari 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Menurut hasil penelitian ini, pengalaman siswa tentang proses pembelajaran di sekolah proyek Classpath dapat dijelaskan oleh model yang berisi 4 kategori yang berkontribusi terhadap kategori kelima, penggunaan melakukan dan belajar matematika. Nah, ini kan ada kategori-kategorinya ya. Itu dibentuk tabel oleh penulis tersebut. Ini adalah hasilnya, yaitu ada alat dan pelajaran matematika, gaya bekerja dalam pelajaran matematika, konten dalam pelajaran matematika. Nah, ini tuh di kelompok-kelompokkan. Nah, yang D ini, simbol D ini adalah metode melakukan, dan L-nya ini adalah belajarnya. Ini sudah jelas hasilnya ada di sini. Sudah dikategorikan. Selanjutnya, untuk poin kelebihannya. Telah dipaparkan dengan baik dan jelas, sehingga penelitian dapat memahami dengan jelas isi dari jurnal tersebut. Nah, kelebihannya itu, sini sudah jelas, penjelasannya juga secara detail. Dari yang pertama itu sudah jelas dan itu jelaskan secara rinci lingkungan instruksi minimalis untuk pelajaran matematika. Terus juga ada akuisisi keahlian untuk siswanya sendiri. Selanjutnya juga ada metode penguasaan dan kepuasan untuk siswa dan gurunya. Kalau sini juga ada gambar-gambar.
juga diskusi juga dimasukkan. Lalu ada terakhir itu adalah kesimpulan. Selanjutnya ini adalah kekurangan. Nah, kekurangan ini dari yang saya lihat di jurnal itu tidak ada perhitungan dari hasil penelitian. Yang tadi cuma ada tabel hasil penelitian. Tidak ada perhitungan-perhitungannya. Lalu kesimpulannya itu, secara keseluruhan, pendekatan yang berpusat pada siswa menawarkan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dan bekerjasama serta untuk membimbing diri secara dalam, membuat keputusan mengenai proses mereka sendiri. Elemen-elemen ini meningkatkan motivasi intrinsik pembelajaran terhadap pembelajaran dan bisa dipandang sebagai menciptakan hasil belajar yang lebih baik. Nah, kesimpulannya itu di jurnal ini sebenarnya panjang. Dari kesimpulan jurnal yang saya simpulkan kembali itu yang tadi saya baca. Nah, sekian review jurnal yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.